Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang transportasi kedirgantaraan. Di antaranya yaitu tentang LAPAN, kemudian IPTN atau yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia, dan Badan Informasi Geospasial. Perkembangan teknologi kedirgantaraan itu sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan suatu bangsa. Apalagi Indonesia, wilayahnya itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, sehingga penguasaan terhadap teknologi kedirgantaraan itu adalah suatu hal yang sangat mutlak. Nah, perkembangan teknologi kedirgantaraan di Indonesia dapat dijelaskan menjadi pertama pembentukan LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa, kemudian pembentukan IPTN atau sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia, dan pembentukan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kita mulai dari pembentukan LAPAN. LAPAN didirikan pada tanggal 27 November 1963. Tujuan didirikannya LAPAN adalah untuk menyusun kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, kemudian teknologi penerbangan dan antariksa, serta penginderaan jauh dan juga manfaat dari penginderaan jauh tersebut. Ini adalah beberapa inovasi-inovasi yang dibuat LAPAN dalam teknologi kedirgantaraan. Di antaranya ikut merancang satelit Telkom 1, Telkom 2, satelit Pelapa-D, satelit BLISAT, satelit 8A1, dan satelit 8A2. Memang kita belum bisa meluncurkan satelitnya sendiri, jadi kita masih membutuhkan bantuan dari negara lain untuk meluncurkan satelitnya. Salah satu fungsi dari LAPAN adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu apa sih? Sebenarnya penginderaan jauh adalah ilmu dalam mengumpulkan informasi dari suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik secara langsung dengan objek tersebut. Maksudnya berarti dilihat dari jauh. Nah, laporan penginderaan jauh itu diperoleh melalui penggunaan teknologi. Nah, salah satunya adalah teknologi satelit. Apakah hanya satelit? Enggak, bisa melalui hal yang lain. Misalnya, kalau sekarang ada drone atau pesawat tanpa awak. Nah, itu juga bisa digunakan untuk penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh, ini ada simulasinya, gambarnya, itu bermanfaat untuk pemantauan di bidang bagaimana sih pemanfaatan sumber-sumber daya daerah seperti kehutanan, lahan, pertanian, sistem pemetaan wilayah, lingkungan, bencana alam, hingga sumber daya alam. Jadi bisa digunakan untuk memantau. Itu dipakai buat apa aja sih sebenarnya? Nah, datanya nanti akan dipakai oleh lembaga lain. Jadi, LAPAN punya fasilitas penginderaan jauh, nanti data-data ini sama LAPAN diberikan ke lembaga pemerintah lain untuk dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu. Nah, pemanfaatannya bisa apa? Ya bisa juga untuk kebijakan strategis pemerintah yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oke, berikutnya adalah pembentukan pabrik industri pesawat terbang Nusantara atau sekarang jadi PT-DI. Nah, perintis penerbangan di Indonesia adalah Nurtanio Pringgo Adisuryo.
Nah, beliau bersama dengan Wiwik Supono berhasil membuat pesawat layang glider Zugling NWG atau disebut Nurtanio Wiwiko Glider. Nah, pesawatnya seperti itu rancangannya. Nah, kemudian mereka berdua juga berhasil membuat pesawat dari full metal atau full besi, yaitu untuk kebutuhan militer, yaitu namanya pesawat Sikumbang. Nah, karena keahliannya yang sangat berharga, Nurtanio kemudian bergabung dengan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, di AURI ketika Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi pejabat kementerian, Nurtanio dan AURI itu memperoleh bantuan dana dari Polandia sebesar 1,5 juta US dollar. Nah, dana tersebut oleh Nurtanio kemudian digunakan untuk eksperimen depot, penyelidikan, percobaan, dan pembuatan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, depot tersebut kemudian diubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau disingkat LAPIP. Nah, Nurtanio ini dikenal sebagai orang yang sangat-sangat bersemangat dalam dunia pesawat. Jadi beliau bercita-cita ingin keliling dunia dengan pesawat buatannya sendiri. Waktu itu di Bandara Kemayoran ada beberapa rongsokan pesawat. Nah, kemudian oleh Nurtanio itu dikutak-atik, dicoba dibenerin, kemudian sampai bisa terbang. Nah, salah satunya adalah pesawat yang disebut dengan AREF. AREF itu singkatan dari api revolusi. Nah, waktu itu Nurtanio mencoba untuk terbang, uji coba pesawat AREF. Tetapi sayangnya terjadi kegagalan sehingga Nurtanio wafat dalam uji coba tersebut. Nah, dalam perkembangannya kemudian LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Ini untuk menghormati jasa-jasa dari Nurtanio. Kemudian pada tahun 1985, industri pesawat terbang Nurtanio itu kemudian disempurnakan lagi dan berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Nah, waktu itu yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah B.J. Habibie yang kita kenal sebagai juga Presiden Indonesia ketiga yang menggantikan Pak Harto. Nah, kemudian ketika pas tahun 1997-1998 itu kan terjadi krisis ekonomi, krisis moneter, sehingga akibatnya IPTN kesulitan untuk pengembangan modal. Akhirnya IPTN diubah namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia. Nah, ini beberapa kiprah IPTN ketika masih jaya-jayanya. Nah, pada tahun 1983, IPTN itu bekerja sama dengan perusahaan penerbangan dari Spanyol namanya CASA, kemudian sukses membuat pesawat yang disebut CN235. CN itu berarti C-nya CASA, N-nya dari IPTN atau Nusantara. CN235. Nah, pesawat ini oleh Presiden Soeharto waktu itu diberi nama Tetuka. Dan pesawat
CN235 sampai sekarang itu masih menjadi pesawat yang paling sukses pemasarannya di kelas tersebut. Jadi pesawat ini sampai sekarang masih eksis, tetapi kerjasama antara Indonesia dan Spanyol, makanya ada CN. Nah, kemudian tahun 1995, IPTN sukses membuat pesawat N250. Kalian perhatikan, itu nggak ada C-nya lagi. Karena pesawat N250 merupakan murni buatan dari bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia. Nah, pesawat N250 itu berkapasitas 50 sampai 70 orang penumpang, kemudian mampu terbang hingga ketinggian 762 meter, 7.620 meter. Kemudian daya jelajahnya adalah 1.480 km. Prototipe dari N250 ini diberi nama Gatot Kaca dan Kerincing Musi karena ada dua prototipenya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1995, pesawat N250 sukses melakukan first flight selama 55 menit. Ya, cuman sayangnya karena terbentur dengan krisis ekonomi tahun 97-98, pesawat N250 jadi tidak bisa sesukses seperti pendahulunya yaitu CN235 karena keburu krisis katanya. Jadi nggak sukses lah. Sampai sekarang prototipenya masih ada dan ada di Museum Kedirgantaraan. Berikutnya, kita akan membahas tentang pembentukan Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG. Sebelum kita berbicara tentang BIG, kita perlu paham dulu apa sih geospasial atau bahasa Indonesianya adalah ruang kebumian, yaitu aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Nah, contoh yang dilakukan oleh BIG adalah pemetaan neraca sumber daya alam. Nah, Indonesia kan punya banyak sekali sumber daya alam. Nah, itu dipetakan oleh BIG. Nah, apa aja? Misalnya padi, sawit. Nah, dengan adanya berapa sih luas lahan padi, berapa sih luas perkebunan sawit. Nah, dengan adanya data itu bisa dihitung berapa sih pupuk yang dibutuhkan, subsidinya berapa, alat-alat pertanian apa yang dibutuhkan, benihnya bagaimana pendapatkannya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan bagaimana kebijakan ekspor maupun impor. Kalau misalnya nih kita berasnya kurang, bener nggak tuh berasnya kurang? Nah, dicek di Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi bisa diajukan. Oh, ini ekspor, ini impor. Nah, itu salah satunya datanya diambil dari BIG dulu. Oke, kita bahas dari sejarah pembentukannya. Pada tahun 1938, pemerintah mendirikan Komisi Tetap untuk Pemerataan. Kemudian di tahun 48, itu pemerintah Hindia Belanda itu membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda. Jadi waktu itu kan walaupun Indonesia sudah merdeka tahun 45, tapi kan masih ada pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian pasca perjanjian KMB tahun 1951, pemerintah Indonesia membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Nah, Dewan itu tugasnya untuk membuat kebijakan, sedangkan Direktorium bertindak sebagai pelaksananya. Nah, di tahun 1964 itu dibentuk Panitia Pembuatan
Atlas Sumber-Sumber Kemakmuran Indonesia. Nah, kenapa kok waktu itu dibentuk? Karena waktu itu Presiden Soekarno menilai kinerja dari Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta itu lamban, nggak terkoordinasi, sehingga akhirnya perlu dibentuk badan baru. Nah, panitia tersebut disahkan oleh Wakil Perdana Menteri II, Insinyur Khairul Saleh. Tahun 1965 itu dibentuk Komando Survei Pemetaan Nasional atau Kosurtanal. Nah, dan Dewan Survei Pemetaan Nasional atau Desurtanal. Jadi masih ada dua dewan. Nah, tahun 69 itu kemudian Kosurtanal dan Desurtanal itu kemudian digabung menjadi Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Adapun tugas dari Bakosurtanal adalah untuk melakukan survei dan pemetaan yang dapat memberikan informasi terkait sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian terakhir di tahun 2011, Bakosurtanal kemudian diubah lagi menjadi Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, apa sih tujuan dari BIG ini? Nah, yang pertama adalah menjamin ketersediaan akses informasi geospasial yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna atau efisien, berhasil guna atau efektif melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dan yang ketiga, mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, jadi kalau kalian yang kelas 12 ini kan mungkin ada yang tertarik untuk bekerja di geospasial. Nah, ini bisa mulai berpikir karena itu manfaatnya luar biasa sekali. Jadi bisa memetakan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.